bicara soal tadi itu masa lalu, tapi ini masa kini. Ya. Yang bisa kita nikmati adalah yang masa kini, seperti apa yang ada di hadapan kita gitu. Tapi kok iya bicara seperti itu, ada aja anggapan Bung Harpa ini terlihat seperti orang yang susah move on. Kemudian disebut jangan-jangan agennya Sintayong gitu. Gimana Bung Harpa menjawabnya? Ya sebenarnya memang kita harus akui juga ya bahwa pemilihan kepelatihan ini memang ada mekanismenya. Itu harus kita akui melalui Esko. Ya, konon ada rapat Esko yang seharusnya saya tahu. Kemudian mereka menentukan beberapa nama. Meskipun ini jadi anomali dengan apa yang disajikan oleh Bro Marco tadi kan. Ya. Karena belum ada rapat Esko setahu saya. Betul. Tapi kemudian Ketua Umum mengatakan sudah ada 5 calon. Nah, ini kan ada gap lagi nih. Nah ini mirip-mirip ketika pengambilan keputusan untuk berhentikan Sintayong nggak sih? Justru berbeda. Katanya kan pada saat pengambilan keputusan memberhentikan Sintayong tidak ada rapat Esko, atau betul? Setahu saya ada. Oh ada? Setahu saya ada. Oke. Pak Sekjen waktu itu yang mengatakan dan saat itu salah satu Esko mengatakan memberikan kode lah akan memecat Sintayong dan sekaligus menentukan pelatih barunya. Okay. Nah sekarang kan belum ada rapat sama sekali, jadi mecatnya tidak dengan rapat Esko, menyaring kandidatnya pun tidak dengan rapat Esko gitu. Tapi oke lah, anggaplah itu ADART mereka yang kita nggak tahu, mungkin ada pengecualian atau apa. Tapi yang menjadi masalah adalah begini, ada beberapa standing point mengatakan nggak selalu juga apa yang ada di masyarakat itu kita dengarkan. Yeah. Tapi saya rasa saya balik, bukannya harusnya masyarakat itu patut didengarkan. Iya. Dan itu pernah terjadi insiden di bulan Januari, tanggal 6, ketika masyarakat yang saat itu sangat vibes dengan timnas, dengan pelatihnya Sintayong, kemudian federasi mengambil keputusan yang berseberangan karena mereka punya mekanisme sendiri. Dan hasilnya kita lihat semua. Kalau kita setuju bahwa Patrick Kluivert itu gagal, bukan soal kalah sekali lagi, tapi the way he treat the timnas kan itu yang jadi masalah. Nah sekarang apakah kita akan membiarkan lagi mereka one man show seperti yang dikatakan Bro Marco? Not even federasi loh, one man show-nya itu kita biarkan dia mengambil keputusan tanpa mendengar Vox Populi Vox Voi, suara rakyat suara Tuhan. Vox yang Populi, ternyata waktu itu benar suara rakyat. Saya yakin memang kalau memang saat itu Sintayong masih melatih, tidak ada yang bisa menjamin kita akan lolos. Betul. Tapi saya yakin vibes, acceptance, dan suasana di tim, dan gaya bermain yang sudah dia pahami selama 5 tahun akan lebih baik perjuangan kita di round 4 kemarin. Jadi kalau dinamika yang terjadi di ruang ganti sambil nikmati ya, kok saya berpikir jadinya melihat bagaimana publik hari-hari ini berbalik kembali ke Sintayong. Apa jangan-jangan dinamika yang sempat kita dengarkan, diskursus ketidakcocokan di ruang ganti, konflik antara pemain dan pelatih, ini benar-benar terjadi nggak sih? Atau jangan-jangan memang ini fabrikasi? Ya, kita pernah punya atasan, pernah punya bawahan. Kita pasti pernah ngomongin atasan kita. Persis. Pasti kita pernah tidak suka dengan atasan kita. Persis juga kita pernah tidak suka dengan bawahan kita. Betul. Apapun itu, mau subjektif mau objektif. Demikian juga di dalam internal timnas. Ada 23 kepala, mungkin lebih. Nggak mungkin semuanya mulus-mulus saja. Ketika menampilkan satu line up, 11 pemain. Pasti ada yang merasa saya layak, tapi kok saya nggak dipasang. Pasti dia ada yang menggerutu. It's normal, that's why ada manajemen konflik. Nah, apakah ada konflik di timnas saat itu? Setahu saya hanya ada satu pemain yang bermasalah. Dan narasi-narasi yang dikembangkan, ada pemberontakan. Itu J betul? Saya, Bung Abraham, bertemu dengan J itu pertama kali secara tatap mata itu bulan September 2024. Bahkan kemarin terakhir saya ketemu lagi, saya ingatkan itu, I remember almost 1 year ago. Dan dia bilang, oh ya, I remember, dia bilang gitu. Artinya, sosok seperti dia tanpa kita ada atribut-atribut yang lain, saya tidak melihat dia melakukan itu. Mungkin penonton bisa akan menilai. Tapi itu kan boleh dikatakan pandangan luar, ya kan? Tapi kemudian narasi-narasi yang dikembangkan itu dipatahkan langsung oleh orang yang ada di dalam. Bukan saya, bukan Bung Abraham, bukan Erick Thohir, bukan Esko PSSI yang berhak untuk mendisklaimer ada yang di dalam. Tapi Ragnar dan satu lagi itu Verdong di sebuah podcast mengatakan nggak ada masalah sama sekali. Bahkan dia mengatakan Sintayong orang yang lucu. Sekali lagi, apakah di dalam hati ada yang nggak seret? Itu normal saja. Dan terakhir,
Kalau mereka tidak sungguh-sungguh, kalau orang-orang di sini nggak sungguh-sungguh dengan atasan, nggak mungkin dia akan bermain fight seperti ketika menghadapi Saudi 2-0. Iya, betul. Dan perlu diingat, 2 gol itu adalah pure kreasi dari Sintayong. Rekan saya, Bung Kita Suwondo, itu dia melihat langsung bagaimana serangan balik itu dilatih berulang kali, 3 pemain terdepan itu harus lari. Iya. Artinya, mereka menang dengan sungguh-sungguh dan menjalankan instruksi pelatih. Dari mana logikanya bahwa terjadi pemberontakan? Seperti itu. Menjadi menarik ketika disebutkan PSSI berhati-hati dalam mengambil keputusan siapa penggantinya Patrick Kluivert. Dan implikasinya adalah kita nggak main di 2 match, Betul. FIFA Match Day begitu. Ya. Kalau kita lihat negara tetangga kita, Thailand, dia pakai pelatih interim, Ya. pelatih sementara, Hudson, yang mereka nggak mau melewatkan itu gitu. Bayangan saya sebagai fans sepak bola ya, fans timnas, fans Garuda, Ya. semestinya kan yang namanya pertandingan, kalaupun tetap dimainkan sebagai suatu laga, bisa menjadi pelipur lara. Barangkali begitu. Seharusnya. Dan jangan-jangan juga bisa ya menaikkan peringkat kita lah. Syukur-syukur bisa menang di sana. Ya. Kan kira-kira begitu. Betul. Bung Harpa ngeliatnya gimana? Ini menarik ya. Bisa kita lihat dari 2 point of view yang berbeda. Pertama, dari point of view faktual. Faktual ini dalam arti kita masih ingat salah satu target PSSI yang seingat saya pernah terucap oleh Pak Ketum itu adalah ingin membawa Garuda itu masuk 100 besar dunia. Dan how come you won't be able to play di FIFA Matchday seperti ini, mengharapkan kita bisa naik peringkatnya. Poin kita sudah pasti nggak nambah. Dan tim-tim lain itu akan bermain. Kita sekarang sudah terlewati oleh Malaysia. Dan kita nggak tahu lagi nanti tim lain yang akan main yang dapatkan poin yang melewati kita. 2 FIFA Match. Jadi ada inkonsistensi yang saya lihat di pernyataan Ketua Umum. Yang kedua, kalau saya coba berpikir trio detektif, ada trio detektif. Saya rasa mereka ini lagi tiarap. Keadaan ini lagi turmoil. Semua orang kita lihat, dan kebetulan kemarin saya lagi diskusi dengan salah seorang mungkin semacam surveyor lah. Jadi dia mengatakan begitu round 4 itu selesai, ada beberapa kata yang paling banyak muncul di permukaan. Yang paling banyak muncul itu adalah STY. STY, kemudian Timnas, dan lain-lain. Artinya, kalau kita lagi-lagi bicara dari sudut pandang trio detektif, mungkin mereka mikir, wah, ini kalau kita bikin FIFA Match jadi kuburan buat kita nih. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini kalau point of view yang trio detektif. Sekalipun kalau misalnya dia taruh pelatih sementara di situ. Iya, pasti karena orang masih kesel dengan situasi terakhir itu. Mungkin kecuali kalau dia mencari pelatih itu yang memang benar-benar bagus, yang kelihatannya orang masuk akal, mungkin bisa jadi akan 50-50. Ya kan sempat ada nama Nova, kemudian juga ada nama pelatih lokal lainnya yang dianggap untuk bisa sementara lah. Betul. Untuk melatih timnas kita supaya kelihatan ada asanya nih. Maksudnya kan udah kadung naturalisasi ada di sini, kemudian kelihatan mereka juga masih berjuang untuk timnas kita gitu loh. Sebenarnya ada satu opsi yang saya nggak ngerti ya, tapi saya rasa paling masuk akal di luar opsi-opsi tadi. Menunjuk Alexander Zwiers, direktur teknik kita, itu sempat ad interim. Ya, itu sempat juga kan. Dan beliau ini dulu tuh mengawali karirnya sebagai pelatih juga, punya A-Pro, nggak ada masalah. Mungkin federasi tidak menyangka kita akan gagal total. Karena tadinya mungkin berpikir at least kita peringkat 2. Maka kalau peringkat 2, itu otomatis akan menjadi kuota competitiveness game. Menghadapi UEA, kalau nggak salah UEA yang peringkat 2. Nah, ketika mereka gagal untuk menyiapkan mitigasinya, dan kemudian suara dari masyarakat begitu kencang, termasuk juga tagar ET out, mereka mikir mendingan saya tiarap. Dan kemudian mengalihkannya ke tim nasional U23 yang akan diisi oleh tim nasionalnya Indra Safri untuk nanti SEA Games. Jadi saya lihat ini semua nggak siap. Nggak siap dengan keadaan bahwa kita akan gagal. Cara menikmati makanan ini, menurut Bung Harpa gimana makanannya? Ini memang beneran enak. Enak ya? Emang enak, bener. Sekalipun yang kita bicarakan belum tentu enak bagi sebagian kalangan yang mendengarkannya. Saya rasa nggak masalah ya. Rakyat kita ini harus dibiasakan untuk menyalurkan aspirasinya dengan baik. Ya. Saya rasa kalau kita menyalurkan aspirasi itu dengan tulus, tidak punya kepentingan, dan kita kemudian menyampaikannya dengan kalimat yang cukup santun, saya rasa mereka nggak akan berani ngapa-ngapain. Satu pun nggak ada yang hubungin saya kok. Orang nanya gimana,
Di DM gak gini-gini, nggak ada. Mau DM apa? Saya rakyat biasa. Jadi kenapa kita mesti takut? Ini pertempuran kita kok. Nah, kalau selama tujuan kita untuk kebaikan. Oke. Yang lucu kan memang kalau kita lihat fenomena federasi hari-hari ini ya, kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, zaman Nurdin Halid, ketidakpuasan itu langsung diluapkan oleh supporter timnas kita. Ya. Jangankan supporter timnas kita, exco-nya juga speak up begitu loh. Dan hari ini exco-nya ada di mana? Kenapa fenomenanya berbeda, Bung Haris? Hari-hari ini kita ada di era keterbukaan media sosial, kita hidup di negara demokrasi. Kok ya zaman dulu kita masih ingat tuh Nurdin Halid bisa didemo dengan tagline-nya revolusi. Iya, ada revolusi waktu itu kan. Dan kok hari ini ketika ada kekecewaan terhadap sosok orang nomor 1 di tubuh PSSI Pak Erick Thohir, seolah adem-adem saja, adem ayem aja. Saya rasa pola komunikasi ya. Pola komunikasi yang dibangun itu satu arah. Dan kemudian ketika mungkin ketika mereka merasa sedang di atas angin, karena jujur aja Bung Abe, ketika timnas itu berjaya di Piala Asia Senior U23 dan lolos ke round 3, itu sepertinya siapapun yang ada di lingkaran itu akan kekerek ke atas. Mungkin ya mereka merasa jumawa, jadi mungkin mereka akhirnya membangun tembok komunikasi dengan orang. Iya. Nah itu kan mungkin makanya mereka bisa mengambil keputusan yang blunder. Betul. Bahkan yang setahu saya, divisi komunikasi PSSI itu di overhaul habis-habisan. Dan setahu saya nggak usah sebut nama, hanya satu yang disisakan di situ, itu pun karena dia mohon-mohon stay. Jadi dia mau kuasain itu komunikasi, tapi untuk tujuan yang pada akhirnya kita lihat tidak kondusif. Di era zaman PSSI di periode sebelumnya kita melihat Sekjen bisa memberikan statement secara terbuka kepada media, kemudian bagaimana PSSI begitu terbuka menyambut media, siapapun bisa bicara tentu saja ya, Exco, bahkan Komisi Disiplin dan lain sebagainya, siapapun bicara di situ. Dan dinamika itu terjadi gitu. Kok ya hari ini, apakah betul ada pengkondisian untuk seolah-olah memastikan bahwa keadaan timnas yang hari ini terpuruk, seolah kita biasa-biasa aja. Hey, wake up, kita gagal Piala Dunia. Seseorang harus bertanggung jawab di sana. Gitu. Itu yang saya tidak lihat memang. Artinya dari esko-esko ini yang memang ini kan sebenarnya perwakilan suara kita kan. Mereka ini dipilih dari 100 sekian voter, Liga 1, Liga 2, Asprof dan lain-lain yang akhirnya mereka menjadi representasi esko atau dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tapi sejauh ini nampaknya betul yang tadi Bung Abe katakan, sepertinya tidak linear ya dengan apa yang ada di masyarakat. Dan kalau dikatakan, sekali lagi sedikit saya agak melenceng ya, kalau dikatakan, ada yang mengatakan, wah itu kan suara di sosial media mungkin buzzer. Saya hampir ke setiap stadion timnas mainkan selama 2 tahun terakhir, dan 3 kali saya dengar 3 huruf itu berkumandang. Di Sydney, di Sidoarjo, dan juga di King Abdullah Sport City. Ya. Nama Sintayong itu berkumandang, tapi bukan individunya, tapi sebagai simbol ketidaksukaan dari fans ke federasi. Anda boleh kita berdebat soal suara di sosmed, itu buzzer. Apakah Anda akan mengatakan suara di stadion itu buzzer? Kan nggak juga. Nah, itulah yang tidak linear dengan yang tadi Bung Abe katakan. Di Exco ini kok tidak mewakili ya? Meskipun awal-awal kalau kita ingat setelah kegagalan dari Irak, mereka cukup galak. Kita masih ingat Pak Sumarji, yang salah satu Exco sekaligus manajer timnas, sekaligus ketua BTN. Itu dengan di belakangnya beberapa orang Exco yang saya asumsikan itu satu suara. Dia akan bilang akan membongkar semua masalah di ruang ganti supaya untuk perbaikan. Tapi nyatanya sekarang kok sepertinya sunyi ya. Apakah saluran ini sumbat? Kalau sumbat saya rasa ya kita sampaikan aja secara langsung. Kan ada diatur undang-undang menyampaikan aspirasi toh. Keterbukaan menyampaikan tinggal lapor ke polisi bahwa kita akan melakukan penyampaian aspirasi karena sepertinya tersumbat. Karena saya seperti yang saya katakan tadi, saya ke lapangan, saya lihat kok berbeda ya. Suara yang di lapangan dengan yang di Exco, ya nggak ada masalah. Dan itu saya rasa yang mereka takutkan. Jadi, sorry to say, kalau buat saya, buat Pak Erick Thohir, thanks for what he's done, but it's time to move on as well. Saya melihat tidak ada tanda-tanda beliau akan mengembalikan sepak bola kita ke area yang seperti sedia kala.